Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, alhamdulillah menjadi kata yang harus kita ucapkan sebagai wujud syukur atas nikmat yang tiada terkira yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang telah kita terima ini harus kita syukuri. Manfaatkan dengan cara yang baik untuk hal-hal yang baik, sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup ini. Di antara cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah adalah menggunakannya dengan hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berupa menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Allah pun menegaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat, patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana yang damai, aman, tentram dalam hidup bersama. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selain keutamaan orang-orang yang beriman dalam akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa pribadi-pribadi yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah dan memiliki posisi yang sama dengan orang yang beriman. Dari ayat ini dipahami bahwa orang yang mempunyai derajat paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Terlebih ilmu agama yang menjadi kunci segala kebaikan, wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama kita dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Sobat yang beriman, dari hadis ini kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardhu ain dan merupakan sebuah perintah dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah, sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita yang melaksanakannya. Kita yang melaksanakannya akan mendapatkan dua keutamaan langsung.
yakni mendapatkan pahala ketika menuntut ilmu karena itu adalah ibadah, dan yang kedua mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita kemudian meninggalkannya, kita wajib untuk terus menuntut ilmu. Kita tidak boleh berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama yang ada. Kita juga tidak boleh berpuas diri hanya dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tahu ilmu agama yang sangat luas ini. Tentu kita prihatin dengan fenomena di era digital saat ini. Banyak ditemukan di media sosial dan bahkan kehidupan kita sehari-hari, orang yang puas dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama walau hanya belajar sesaat dari internet. Mereka belajar agama bukan dari sosok yang otoritatif, bukan ahlinya, bukan pakarnya. Padahal menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariq At-Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji disebutkan ada 6 hal yang menjadi syarat dalam menuntut ilmu. Hal ini terangkum dalam 2 bait syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika am majmu'iha bibayani lukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wabuli zamani. Sobat beriman, dalam bait syair yang disebutkan, syarat pertama seseorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akhlak, akal, dan kecerdasan emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap dan dipahami lebih baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, yakni memiliki tekad yang kuat, tak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban. Yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu dengan tegar menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Kemudian syarat yang keempat adalah harus siap mengeluarkan modal atau biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari.
Syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar agama. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah atau asal-usul ilmu dari guru juga penting untuk diperhatikan. Karena jika kita belajar pada orang yang tidak memiliki silsilah atau sanad, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Dengan menimba ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan satu kesalahan. Selanjutnya, syarat seseorang dalam menuntut ilmu adalah harus menempuh waktu yang lama, tidak instan, tidak juga dengan bahasa simsalabim, tiba-tiba alim dengan belajar hanya sekelumit waktu. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dari semenjak dia lahir sampai kemudian ia meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Sobat beriman, dari hal-hal yang sudah kami sampaikan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula patah semangat untuk mendapatkannya. Imamuna Asy-Syafi'i berpesan untuk kita semuanya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Faman lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a bil jahli tula hayatih. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.